Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ibta Mufida. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan kelas 2C. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Cerita ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang bernama Purbalarang, Purbaenda, Purbadewata, Purbakencana, Purbameni, Purbaih, dan Purbasari. 5 di antaranya telah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Kini tinggal 2 orang putri yang belum menikah, yaitu Purbalarang dan Purbasari. Akan tetapi Purbalarang telah memiliki seorang kekasih yang bernama Raden Indrajaya, putra seorang menteri kerajaan. Sang Prabu Tapak Agung menyadari kini usianya semakin hari semakin tua, tetapi dia bingung kepada siapa ia akan mewariskan tahta kerajaan. Menurut hukum adat, tahta kerajaan diberikan kepada Purbalarang sebagai saudara tertua. Namun, sifat buruk Purbalarang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Ia lebih suka jika kerajaan diperintah oleh Purbasari, karena Purbasari memiliki sifat yang bijaksana dan murah hati. Sepertinya anakku Purbasari yang pantas meneruskan tahta kerajaan ini, kata sang Prabu. Dengan pertimbangan itu, akhirnya Prabu memilih Purbasari sebagai ratu kerajaan. Tetapi Purbalarang tidak setuju akan keputusan ayahnya karena dia merasa dia yang lebih pantas daripada Purbasari. Purbalarang menceritakan hal tersebut kepada Indrajaya dan muncullah akal licik mereka untuk menyingkirkan Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya aku yang menjadi ratu kerajaan ini, kata Purbalarang. Tenang Purbalarang, aku punya rencana untuk menyingkirkan Purbasari, kata Indrajaya. Mereka meminta bantuan dukun sakti untuk menyihir Purbasari. Dengan kesaktiannya, seluruh tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Aduh, ada apa dengan tubuhku? Kenapa tubuhku dipenuhi bintik-bintik hitam? Kata Purbasari. Tak ada seorang pun yang berhasil menyembuhkan penyakit Purbasari. Dengan kesempatan ini, akhirnya Purbalarang menghasut ayahnya untuk mengasingkan Purbasari. Ayah, sebaiknya kita asingkan Purbasari, karena Purbasari terkena kutukan karena tidak mematuhi hukum adat, kata Purbalarang. Benarkah apakah yang kamu katakan, Purbalarang? Kata sang Prabu. Benar ayah, benar yang aku katakan, kata Purbalarang. Akhirnya sang Prabu percaya kepada Purbalarang dan mengasingkan Purbasari di sebuah pondok kecil di tengah hutan. Kini hewan-hewan hutan telah menjadi sahabat Purbasari. Suatu hari ketika Purbasari sedang asik bermain dengan hewan-hewan dan mencari buah-buahan di hutan, muncullah seekor lutung berwajah kera. Ampun Lutung, tolong jangan sakiti aku, kata Purbasari. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Kurumidah, putra Sunan Ampu dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan hingga dibuang ke bumi dan menjadi seperti ini. Aku tersesat di hutan ini, kata kera. Mendengar jawaban lutung itu, Purbasari menjadi tenang. Ia juga menceritakan asal-usulnya kepada lutung itu. Sejak saat itu, Purbasari memanggil lutung itu dengan sebutan Lutung Kasarung, yang memiliki arti lutung yang tersesat atau lutung yang kesasar. Kemanapun Purbasari pergi, lutung itu selalu bersama dengan Purbasari dan selalu membantu Purbasari. Pada malam bulan purnama, Lutung Kasarung memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Permintaannya dikabulkan. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga air. Air telaga itu mengandung obat yang sangat sakti
yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Ketika pagi tiba, Lutung Kasarung mengajak Purbasari untuk mandi di telaga itu. Dan penyakit Purbasari sembuh. Bintik-bintik hitam di tubuhnya telah hilang. Kini Purbasari menjadi cantik kembali. Wah, terima kasih Tuhan. Penyakit yang ada di tubuhku telah hilang. Aku sudah sembuh, kata Purbasari. Purbasari sangat senang. Suatu hari Sang Patih datang ke hutan untuk membujuk Purbasari. Sang Patih sangat terkejut dan senang melihat Purbasari sudah sembuh dari penyakitnya dan menjadi Purbasari yang cantik jelita. Putri Purbasari, ayo kita pulang, kata Sang Patih. Tidak, Patih, aku tidak mau pulang ke kerajaan. Aku lebih nyaman tinggal di sini, kata Purbasari. Akan tetapi, setelah Sang Patih membujuk dan dirayu oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari mau kembali ke kerajaan. Baiklah Patih, aku akan kembali ke kerajaan. Kedatangan Purbasari di kerajaan disambut gembira oleh semua anggota kerajaan kecuali Purbalarang. Karena Purbalarang takut posisinya sebagai ratu akan direbut oleh Purbasari. Ayah, Nanda keberatan jika Purbasari dinobatkan sebagai ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya diadakan sayembara dan pemenang berhak menduduki tahta kerajaan dan siapa yang kalah akan dihukum pacu, kata Purbasari. Sang Prabu mengabulkan permintaan Purbalarang. Tibalah hari di mana Purbalarang dan Purbasari akan berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan masakannya yang lezat, dialah pemenangnya. Berkat kesaktian Lutung Kasarung yang mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui siapapun. Akhirnya perlombaan itu dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan kedua adalah adu panjang rambut. Purbalarang segera melepas rambutnya yang indah terurai hingga ke betis. Awas ya Purbasari, untuk lomba kali ini pasti aku yang menang, kata Purbalarang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sepunggung. Tetapi lagi-lagi Lutung memanggil para bidadari untuk menyambung rambut Purbasari. Tanpa ragu, Purbasari melepas anggul rambutnya. Rambutnya yang halus terurai hingga ke tumit. Dan pertandingan itu pun dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan yang terakhir adalah perlombaan ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbalarang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya. Banyak rakyat yang memuji ketampanan dan kegagahan calon suami Purbalarang. Dan akhirnya, Purbasari mengenalkan si Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Perkenalkan, ini calon suamiku, kata Purbalarang. Hahaha. Purbalarang dan Indrajaya tertawa mendengar perkataan Purbasari. Purbasari, apakah ada yang lebih jelek dari calon suamimu? Kata Purbalarang. Lutung pun memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kembalikan wujud asliku sebagai manusia, kata Lutung. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi Kurumida, yang ketampanan dan kegagahannya melebihi Indrajaya. Akhirnya, perlombaan itu dimenangkan oleh Purbasari, dan Purbasari berhasil menjadi penerus kerajaan. Dan sesuai perjanjian, Purbalarang dan Indrajaya dihukum pacu, tetapi karena kebaikan Purbasari, Purbasari akhirnya memaafkan Purbalarang dan membebaskan Purbalarang dari hukuman. Setelah dinobatkan sebagai ratu, Purbasari memimpin kerajaan dengan adil, makmur, dan bijaksana.